Oke, kita mulai aja. Mempersingkat waktu ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai aja. Langsung saya buka ke OneNote-nya. OneNote-nya ini saya share. Nanti soalnya seperti ini ya. Ini ulangan harian pertama untuk tahun kemarin. Ini ada dimensi 3 sama. Yang kita mau bahas pertama kali adalah di nomor 1. Nomor satunya seperti ini. Nanti ada PDF-nya, jadi kamu nggak perlu nyatet sambil nyatet gitu. Kamu cukup perhatiin aja. Nanti PDF-nya langsung saya share di grup kalian buat belajar. Sama videonya nanti kemungkinan hari ini kita upload. Karena saya butuh uploadan buat yang preparing untuk yang kelas 11. Oke, kita mulai. Nomor 1. Ini prepare ulangan harian 1 untuk materi dimensi 3. Nomor pertama, diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai rusuk dengan panjang 6 akar 2 cm. Tentukan panjang sisi EG dan panjang sisi CG. Nah, untuk sebelum mengerjakan, kalian harus gambar dulu ada balok seperti ini. Oh, kubus ya harusnya ya. Oke, gambarnya kubus. Saya bisa kecilin. Kubusnya ABCD EFGH. Saya gambarkan ini. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kamu punya rusuknya adalah panjangnya 6 akar 2. Yang kamu harus tahu yang namanya si kubus, rusuk semuanya itu panjangnya sama. Jadi kamu cukup nulis sekali aja buat semua rusuk. Karena panjangnya sama. Oke. Nah sekarang, kemudian kamu disuruh nyari EG. EG itu siapa? Mikirnya gitu. Oh EG. Oh EG itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang rumusnya apa? Oh, rumusnya adalah A akar 2. Oh, berarti A-nya adalah 6 akar 2 karena rusuk ya. Jadi A-nya ya. Kemudian akar 2-nya itu soal rumusnya. Kemudian dari sini kamu punya 6. 6 tetap. 6-nya tetap. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Oh, berarti 6 kali 2 adalah 12 cm. Itu adalah jawaban dari si EG. Oh, EG karena diagonal bidang. Nah, sekarang si CG kamu itu adalah diagonal. Oh, saya maunya bukan CG ya berarti. Itu CE. Oke. CE. Oke, CE kamu itu adalah diagonal ruang. Jadi kamu harus tahu siapa diagonal bidang, siapa diagonal ruang. Jadi kalau saya tukar posisi di bagian mana aja yang termasuk diagonal atau diagonal bidang atau diagonal ruang, kalian harus tahu dia termasuk bagian apa gitu. Jadi kalian nggak salah rumus nanti. Oh, CE diagonal ruang. Kalau diagonal ruang berarti dia A akar 3. Nah, sekarang A-nya kamu adalah 6 akar 2 dikali akar 3. Oh, ini jadinya 6 akar 6. Kalau perkalian akar yang dikalikan adalah akarnya. Akar 2 dikali akar 3. Jadi akarnya akar 6 cm. Itu. Ya selesai itu jawabannya. Nah sekarang itu yang nomor 1. Nah sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 saya ambil dulu bagian atas. Masih gampang ya ini ya. Nomor 1, nomor 2-nya masih kubus. Saya punya ini. Saya copy, saya pindahkan ke bawah. Biar belajarnya gampang. Oke, masihnya sama 6 akar 2 ya. 6 akar 2. Nah, sekarang dari sini yang kamu bisa perhatikan masih kubus, masih sama. Saya ambil bagian atas lagi, biar ngopinya nggak terlalu banyak ya.
Ya, ini kubusnya saya punya KLMN PQRS. Kalau tadi kan ABCDEFGH. Sekarang KLMN PQRS. K, jadi kalau di depan itu nulisnya pertama, di bawah KLMN PQRS. Kamu bikin tulisan seperti ini. Jadi urutannya seperti ini, jangan diputar-putar yang lain. Ini membiasakan penulisannya yang benar. Nah, sekarang panjang rusuknya juga 6 / 2 cm. Nah, sekarang soalnya agak beda. Kamu disuruh nyari jarak titik S ke garis PM. PM-nya adalah ini. Kita punya PM ya. PM. Ini PM. Kemudian kamu disuruh nyari jarak S ke PM. Yang kamu bisa perhatikan itu, ini kan nggak kelihatan ya. Ya, nggak kelihatan kalau dia nembus ruang gitu. Harusnya nanti yang kamu bisa perhatikan, kalau kamu gambar sendiri kubusnya gitu, nanti dia bakal yang namanya siku-siku di bagian sini. Gitu. Oke ya. Karena apa? Karena nanti kamu juga punya garis yang lain yang kamu harus tambahin lagi supaya dia jadi segitiga siku-siku. Atau saya ulangin dulu sebentar. Saya gambar garis yang lain dulu. Saya gambar garis yang lain dulu dengan spidol yang lain. Oke, saya gambar ya. Pencet lagi. Bentar. Oh, kan. Bentar ya. Ada trouble. Oke ya. Yang hijau. Kalau kamu bisa lihat, yang hijau ini nanti tegak lurusnya sama yang ini ya. Nah, ini tegak lurus nanti. Oke, nah sekarang jarak titik S ke garis PM. Kalau kamu bisa lihat, ini tegak lurusnya di bagian sini. Saya ambil spidolnya warna ungu. Kalau kamu keluarkan nanti dia bentuknya kayak gini. Misalkan ada segitiga siku-siku ya. Ini nanti jaraknya ini. Gitu maksudnya. Nah ini adalah S-nya. Ini siku-siku kan ya. Ini S-nya. Ini P-nya. Ini adalah M-nya. Nah, yang kamu bisa lihat. Ini untuk kubus ya. Jangan lupa ini kubus. Kalau kubus saya punya MS-nya itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang. Diagonal bidang rumusnya apa? A akar 2. A akar 2 rumusnya 6 akar 2 kali akar 2. Jadinya 6 kali 2 dapatnya adalah 12. Kemudian kamu juga punya yang namanya si PS. PS itu adalah panjangnya sisi kubus, berarti sama ya, 6 akar 2. Kemudian PM kamu adalah diagonal ruang. Diagonal ruangnya berapa? Oh, diagonal ruangnya, kalau kamu tadi cari, A akar 3, ini jadinya 6 akar 2 kali akar 3. Dapatnya adalah 6 akar 6. Nah, sekarang kamu disuruh nyari jaraknya ini. Jarak yang mana? Jaraknya yang si ini. X-nya. Atau yang bagian ungunya ini. Oke, nah sekarang X-nya rumusnya gimana kalau kemarin? Oh, rumusnya adalah sisi siku-sikunya. Siku-siku kamu adalah ini. Sama ini. Ini siku-sikunya. Itu dikalikan. Oh, berarti sisi sikunya dikalikan.
PS kali sama si MS dibagi dengan sisi miringnya. Sisi miringnya itu M-nya. Kalau kamu bisa lihat ini adalah M-nya itu, PM-nya itu adalah sisi miring. Oh, berarti dia adalah si PM. Oh, jadi yang kamu punya PS kamu itu adalah 6 akar 2. Kemudian kamu juga punya si MS kamu. MS kamu itu adalah 12. Kemudian dibagi dengan PM kamu. PM kamu adalah 6 akar 6. Nah, sekarang ada 6 di atas, ada 6 di bawah. Jadi 6-nya bisa dicoret. Saya mau coret dulu si 6-nya. Ini saya coret. Oh, jadi ini. Yang dalam akar itu juga bisa dicoret ya. Jadi dalam akar itu cuma bisa dicoret sama yang dalam akar. Ini ada 2 sama 6. 2 sama 6 sama-sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2 adalah 1. 6 bagi 2 adalah 3. Oh, jadinya akar 1 dikali 12 dibagi akar 3. Nah, sekarang akar 1 itu berapa? Mikirnya gitu. Oh, akar 1 itu adalah 1. Kemudian dikali 12 dibagi akar 3. Akar 3 di bagian bawah itu tidak boleh. Jadi harus dikalikan dengan akar 3 lagi. Supaya akar 3 bagian bawah itu hilang. Namanya merasionalkan bentuk akar. Jadi akarnya nggak boleh di bagian bawah. Dikalikan dengan dirinya sendiri. Kemudian dari sini yang kamu punya lagi, ini adalah 12/3 akar 3. 12/3 akar 3 berapa? Oh, 4 akar 3. Ini jawabannya. Tapi nanti angka di bagian punya kamu, mungkin angkanya nggak serumit ini. Nanti angkanya lebih indah gitu ya. Saya sengaja ngasihnya agak ribet gitu. Nanti karena ketemunya juga akar nanti kamu. Jadi kamu biar nggak kaget sama akar aja. Nah, sekarang si nomor 3. Si nomor 3 masih kubus. Kubus lagi ya. Jadi yang nggak ikut kelas hari ini nanti nggak tahu prepare-nya ngerjainnya gimana. Baca kadang-kadang nggak ngerti ya maksudnya gimana. Kalau ikut nanti bisa ngerti. Semoga. Hopefully. Oke. Nah, sekarang dari sini saya punya lagi ada kubus. Saya mau namanya KLMN PGRS. Kasih nama lagi. Jangan bosan ya. K L M N P Q R S. Ya, itu namanya. Terus nama panjang rusuhnya adalah 10 cm. Kamu disuruh nyari jarak S ke KM. KM. Oke, nah sekarang saya punya S kamu adalah ini. S kamu titik ini ya. KM kamu tuh diagonal sisi atau diagonal bidang. Nih, yang bagian bawah. Oke ya. Nah, sekarang yang kamu bisa perhatikan di sini untuk mengerjakan soal seperti ini, kamu bikin supaya K dan M di ujung-ujung dari garis KM itu kamu hubungkan ke S semuanya. Oke ya, ini garis tambahan yang muncul ketika mengerjakan soal ini. Saya kasih warna hijau. Oke ya. Nah, lagi saya punya warna hijau lagi yang kedua ya. Oke. Nah, sekarang yang kamu harus perhatikan lagi, KS itu adalah diagonal bidang. CMS juga diagonal bidang. Kemudian si KM juga diagonal bidang. Kalau semuanya diagonal bidang pada kubus, berarti panjang sisinya sama. Oke ya. Oh, ternyata si segitiga KMS itu adalah segitiga. Kalau panjang sisinya sama, namanya segitiga apa? Sama sisi. Oke ya. Oh, karena segitiganya panjangnya sama semuanya untuk sisinya,
berarti segitiga. KMS adalah segitiga sama sisi. Nah, sekarang dari sini kamu harus perhatikan, misalkan saya punya segitiga sama sisi. Ini ya, segitiga sama sisi. Kemudian panjang sisinya sama. Panjangnya sama ya. Nah, sekarang dari sini yang kamu bisa simpulkan kalau ada misalkan di sini tadi S, ada K, ada M, kita mau disuruh nyari jarak S ke KM ya. Jadi titik S ke KM. Oh, berarti kamu buat garis yang melalui S tegak lurus dengan KM. Melalui S tegak lurus dengan KM. Tegak lurus ya. Nah, tegak lurusnya garis yang melalui si S dan tegak lurus dengan KM ini pasti dia membagi dua. Karena dia adalah tinggi. Tinggi dari segitiganya. Oke ya. Nah, sekarang dari sini berarti dia membagi dua. Kalau membagi dua gimana? Kamu tinggal cari KM aja. KM kamu tuh siapa? Diagonal bidang atau diagonal sisi. Oh, KM saya berarti adalah A akar 2. A kamu adalah 10, jadi 10 akar 2. Karena yang kamu butuhkan buat mencari yang namanya eh, si jaraknya ini, kita ngasih nama X, itu cuma perlu separuh aja segitiganya, kamu bagi dua makanya. Oke ya, kamu bagi dua. Supaya saya bisa pakai yang namanya teorema Pitagoras. Oke, saya mau pakai hijau. Kalau dibagi dua jadinya 5 akar 2. Nah, kemudian MS kamu itu siapa? Oh, MS saya itu adalah diagonal bidang. Oh, diagonal bidang kan sama kayak panjangnya KM. Sama ya. Oh, berarti panjangnya adalah 10 akar 2. Oh, berarti saya bisa nyari si X-nya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Oh, X saya jadinya adalah akar dari sisi miring kan ya diketahui. Jadi sisi miring dikuadratkan dulu. Kemudian dikurangkan. Kalau diketahui sisi miring pakainya kurang ya. Kemudian 5 akar 2 dikuadratkan. Ini jadinya 10 dikuadratkan adalah 100. Akar 2 dikuadratkan akarnya hilang. Kemudian 5-nya dikuadratkan adalah 25. Akar 2-nya dikuadratkan adalah 2 karena akarnya hilang. Oh, dari sini yang kamu punya itu adalah 200 dikurangi 50. Oh, 200 dikurangi 50 berapa? 150. Sederhanakan. Gunakan yang bentuk-bentuk penyederhanaan bentuk akar. Menggunakan angka-angka yang bisa diakar itu siapa aja? Ada 4, 9, 16, 25, kemudian ada 36, ada 49, ada 64, ada 81. Gunakan angka-angka yang ada di sini. Nah, sekarang diperoleh kalau 150 itu adalah 25 dikali sama 6. Akar 25 berapa? 5 akar 6 cm. Itu adalah cara yang digunakan buat mencari C S ke KM. Kayak gini ya. Kemudian yang nomor 4. Luar biasa ya. Nomor 4 kamu ini. Oke, ada balok. Ngopi sih Pak, ngopi. Ya, silahkan. Nanti jangan ngerokok ya. Oh, kalau ngerokok masuk YouTube nih. Masuk lah oleh tau Pak. Masuk YouTube anak SMA ngerokok ya, waduh. Pendidikan karakternya kemana coba? Malu-maluin saya nanti. Bang, Mana tuh Ipen? SMK. SMK. SMK terus ngerokok masuk di YouTube gitu. Wah, bisa disidak saya nanti. Oke, saya punya balok. Ada elemen PQRS. K, L, M, N, P,
QRS. Kemudian panjangnya KL adalah 6, panjangnya LM adalah 8, kemudian panjangnya MR adalah 12. Kemudian B adalah titik tengah dari MN. MN. Oke. Tengah dari MN, jadi MN-nya di sini ya. Oke, ini namanya titik B. Di tengah-tengahnya MN. Nah, sekarang kamu disuruh nyari jarak B ke P. B ke P. Ya, P kamu ini, B kamu adalah ini. Kamu tarik garis dari P ke B. Biar kelihatan segitiga siku-siku mana yang kamu mau pakai. Oke, dapat garis dari PB. Saya mau pakai segitiga siku-siku yang mana yang mau digunakan buat mencari ini gitu maksudnya. Oh, saya mau tarik garis lagi supaya segitiga siku-siku saya jadi yang mana gitu mikirnya. Oh, saya mau pakai yang ini. Misalkan saya mau pakai yang ini ya. Ini jaraknya berapa nih? Misalkan ada ini yang bawah apa yang atas mikirnya gitu. Saya pakai yang atas saja. Nih, saya tarik ke atas boleh. Tarik ke yang lain juga boleh sebenarnya. Jadi nggak harus kayak gini. Misalkan saya mau nariknya gini. Nggak apa-apa. Terserah kamu. Kira-kira mau ngitungnya yang gampang yang mana. Yang penting jadinya segitiga siku-siku. Kalau kayak gini siku-sikunya di sini. Kayak ini siku-siku. Kalau kayak gini nanti siku-sikunya di bagian sini. Nah, jadinya persegi panjang. Kamu ambil salah satu aja bagiannya. Gitu maksudnya. Kayak misalkan saya mau hapus salah satu. Saya mau hapus yang ini. Oke, siku-sikunya adalah yang ini. Tapi kamu harus cari yang ini dulu. Ini. Kalau ini, panjangnya kan sama dengan ini. Oh, berarti sini 12. Kemudian saya mau cari yang bagian P ini. Saya tarik garis ini. Akan saya tambahin namanya adalah Z. Gitu. Jadi nambahin terserah sama yang mengerjakan ya. Nah, sekarang saya mau nyari PZ caranya dengan mengambil, ini kan separohnya dari MN, si SZ itu separohnya dari MN. Padahal MN kamu itu panjangnya kayak KL. Separohnya KL itu 6. KL-nya kan 6, separohnya adalah 3. Jadi sini 3. Kalau di sini PS itu panjangnya kayak LM. Jadi 8. Oh, berarti PZ kamu adalah ini kok sisi miring berarti ya. Siku-sikunya di bagian sini. Ini jadinya akar dari 3 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Karena yang dicari sisi miringnya, jadi ditambah. Ini 9 tambah 64. Ini jadinya 73. Oke ya, nah sekarang 73 nggak bisa disederhanakan lagi, jadi tetap seperti itu aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian dapat itu, saya mau nyari si PB atau BP. Yang kita mau cari kan BP-nya ini. Oh, ini X-nya. Oh, BP itu X-nya. Oh, berarti jadinya saya punya siku-sikunya di PZ sama BZ dan PB atau BP-nya itu adalah sisi miring. Jadi tinggal kamu kuadratkan dan dijumlah aja. Siapa yang dikuadratkan? 12 itu si BZ sama si PZ. PZ kamu adalah akar 73 yang dikuadratkan. Ini jadinya 144. Akar 73 dikuadratkan itu adalah 73 aja. Akarnya hilang. 144 ditambah 73. 7. 14 tambah 7. Itu di sini 1. 1 nyalengin 1 jadi 2. 217 itu pasti angkanya angka
yang tidak bisa diakar. Jadi ini adalah jawabannya. Selesai. Nomor 4. Jadi yang penting adalah kamu bisa bayangkan segitiga siku-sikunya yang mana. Baru dicari dengan teorema Pitagoras, intinya gitu. Is number 5. Nomor terakhir ya. Saya punya ini. Wah, tinggal 10 menit lagi ya. Nah, sekarang kita punya balok lagi. Oke, balok lagi. Baloknya KLMN PQRS. Ada K, L, M, N, P, Q, R, S. KL-nya 6, kemudian LM-nya adalah 8, kemudian MR-nya 12 lagi. Tentukan jarak titik H ke AG. H, harusnya ini enggak H ya, A, B, C, D, E, F, Q, H, H-nya berarti S-nya. Ini S-nya. S-nya ke AG, AG-nya itu KR. Oke, KR-nya dibikin garis dulu. Kemudian kamu punya yang namanya C, S ke KR. Berarti kamu tinggal bikin garis yang melalui S tegak lurus dengan KR. Ingat ya, harus tegak lurus. Kita punya siku-sikunya di sini. Kemudian kamu bikin garis lagi supaya bikin yang namanya siku-siku, segitiga siku-siku. Nggak pas ya. Oke. Ini siku-sikunya di bagian sini ya. Oke, saya punya KS, kamu nyari KS dulu. KS itu berarti pakainya 8 sama si MR-nya itu 12. Kita mau nyari KS. KS itu adalah sisi miring dari segitiga KNS. Nah, sekarang jadinya akar dari 8 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ini jadinya 64 tambah 144. Dapatnya adalah 8, 0, 1, 208. 208 kita nggak perlu repot-repot buat ngakar dulu. Nanti ngakarnya bisa nanti atau mau sekarang juga nggak apa-apa. Tinggal 208 kira-kira bisa dibagi dengan angka berapa gitu ya. 208 bisa dibagi dengan angka 4. Kemudian ini jadinya 8, 2, 8. Jadi 52 ya. Jadi 4 kali 52. 52 bisa diakar lagi nggak? Bagi 4. 52 bagi 4. Kira-kira 1, 4, 1, 2. Bisa. Oh, berarti ini bisa diakar lagi. 4, 4, 13. Kan 4-nya ada 2 ya. Bisa keluar 1 4-nya. Jadi 4-nya hilang. Gitu ya. Nah, sekarang caranya nyari akar gitu seperti itu. Kamu juga bisa mencari siapa lagi? KR. Kita butuh KR. KR itu diagonal ruang, cuma kan dibalok jadi nggak bisa langsung pakai rumus ya, jadi harus dicari dulu. KR-nya itu adalah sisi miring lagi, dengan siku-sikunya adalah KS. KS itu adalah 4 akar 13 dikuadratkan ditambah dengan SR. SR kamu adalah panjangnya kayak KL. KL kamu itu 6. Jadinya 4 akar 13 sama seperti yang ini.
atau 208. Akarnya hilang. Dapatnya adalah 4142. 244. 244 itu bisa diakar nggak? Bagi 4 jadinya 6. 4 jadinya 1. Oh, jadinya adalah 4 akar 61. 2 akar 61. Nah, sekarang kamu disuruh nyari si jarak S ke KR. Oh, X kamu jadinya X sama dengan sisi siku-sikunya. Siku-siku kamu adalah KS sama SR. Jadi dikali. KS sama SR. Dibagi dengan sisi miringnya. Sisi miringnya adalah yang ungu ini. Itu adalah KR. Oh, jadinya KS kamu 4. KS-nya adalah 4 akar 13. Dikali SR kamu. SR kamu adalah 6. Dibagi dengan KR. KR kamu adalah si 2 akar 61. Jadinya, ini duanya bisa dicoret sama, saya mau coret sama 6 aja, jadinya 3. Jadi 12 akar 13 per akar 61. Saya curiga si 13 sama 61 bisa dicoret. Coba kita bisa coret enggak? 13 kali 7 ya. Itu kan lebih dari 60. Jadi nggak bisa ya. Jadi kamu bisa nyederhanain dengan mengalihkan akar 61 per akar 61 aja. Supaya akarnya hilang. 12 kali 13 kali 61. 13 kali 61-nya itu adalah 3181, jadinya 7. Ya. Jadinya adalah 793 per 61. Ini jawabannya. Nanti angka kamu nggak seperti ini ya. Mungkin karena angkanya saya ngambilnya agak dadakan gitu. Jadi angkanya kelihatannya jelek. Tapi nanti ulangan kamu angkanya nggak terlalu ribet kayak gini. Oke, 5 nomor. Seperti itu. Jadi kuncinya di bagian segitiga siku-sikunya kamu bisa munculin nggak gitu. Gitu. Untuk prepare hari ini. Soalnya luar biasa kan ya. Soalnya gitu. Ada masalah banget ya pastinya ya. Nanti saya akan perkirakan angka-angkanya nggak terlalu lumayan rumit seperti itu. Jadi kalian nggak perlu khawatir gitu. Oke ya. Ini mau habis sebelum mati sendiri. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan belak mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam.